peserta pelatihan co-host. Sudah berjalan kemarin satu mata kuliah, belum selesai, kita selesaikan hari ini. Bukan mata kuliah, mata. Amir, mohon maaf, saya unmute dulu semua, tadi banyak ada suara masuk. Ya, terima kasih Pak Asep. Kita sudah lalui beberapa kali pelatihan pada akhir. Terus kemudian kita tambah pada hari Jumat dan Sabtu. Ada suara ya. Jumat dan Sabtu, dan kita akhiri pelatihan PowerPoint itu pada hari ini. Nanti pekan depan pada hari Ahad kita akan ikuti pelatihan dengan materi lain. Untuk materi PowerPoint hari ini adalah terakhir dengan akan dibimbing oleh Pak Agus. Silakan Pak Agus. Saya cari dulu Pak Agus. Ya. Mohon saya dikoskan Pak. Ya, bentar. Wah, ini kok ada lagi orang saingan Pak Agus lain. Ya. Ya, sebentar ya. Sebentar lagi Pak Agus. Agus Hate. Wah, Hate. Agus Burini nggak tahunya tadi. Ya. Baik teman-teman, materi pada hari ini adalah PowerPoint sebagai lanjutan yang kemarin dengan catatan yang belum pernah ikut jangan khawatir, Pak Agus tidak cuma sekedar menyempurnakan yang sudah ikut, tetapi juga mulai awal Pak Agus ya. Soalnya ada juga yang kemarin berhalangan hari Ahad, kemudian Jumat, Sabtu, tanggung dan sebagainya. Tapi yang belum pernah ikut, kita jamin pada hari ini bisa mengikuti. Silakan Pak Agus. Siapa saja yang ikut, ini saya kira ada 26, tidak ikut pelatihan, hanya mendengarkan suara Pak Agus juga nggak apa-apa. Silakan Pak Agus, kami persilakan Pak Agus, silakan. Saya belum dikoskan Pak. Rasanya sudah ya, tapi belum. Sudah. Agus Hate, bukan Rini Agus. Walah iya. Iya. Oke ya, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, seperti dikatakan oleh Pak Amir tadi, bahwa hari ini adalah pelatihan PowerPoint yang terakhir. Kita sudah lakukan pelatihan hari Minggu yang lalu. Saya waktu itu ikut hanya sebagian di depan. Terus hari Jumat kemarin ada pelatihan. Saya juga sudah kesempatan ikut. Hari Sabtu kemarin, yang hari ketiga, saya sama sekali nggak ikut. Dan sekarang hari terakhir. Mudah-mudahan yang akan kami bawakan cukup memenuhi keinginan Pak Amir tadi, bahwa ini hari terakhir. Saya kira dengan pelatihan 4 hari, 3 hari, 4 hari menjadi mahir juga masih belum bisa. Jadi silakan akan mencoba-coba terus. Kebetulan kebanyakan kan sudah pensiunan ya, jadi banyak waktu bisa melakukan pelatihan-pelatihan sendiri. Jadi saya mau share dulu. Jadi saya mulai. Saya hari ini mohon maaf tidak memulai dari membuka PowerPoint, saya kira semuanya sudah kemarin mengikuti. Jadi kita seakan-akan sudah membuat ini. Ini kebetulan bahan PPT yang kami terima untuk kegiatan tanggal 15 Agustus oleh Pokol 3, saya terima. Sekarang saya ingin coba menyampaikan ke Bapak Ibu bagaimana kita sedikit mempercantik apa yang ada ini. Jadi pertama kita klik
di tempat di text box yang kita maksud kita percantik. Kursor saya kelihatan mungkin ya. Nah, kemudian kita ke home. Nah, kita mau belajar tentang ini. Shape fill, shape outline, dan shape effect. Nah, kalau kita ingin text box tadi kita garis, kita shape outline dulu. Kita garis misalnya dengan warna hitam, kita klik hitam. Width itu lebarnya garis yang kita inginkan. Misalnya kalau ini sekarang ini, jadi kita pilih misalnya yang agak gede. Nah, terlihat di sini bahwa text box di selamat datang itu sudah bergaris, sebelumnya tidak. Nah, kemudian kalau kita coba isi apa yang ada di text box itu, kita kembali ke home, ada di sini shape fill. Nah, di sini kita inginkan apa? Misalnya kita inginkan warna biru muda misalnya. Nah, terlihat biru muda. Nah, jadi agak berbeda dengan tadi. Di sini ada sedikit lebih, kalau menurut saya lebih manis. Tapi sebetulnya sama terima kasih kepada yang meng-create ini, bisa saya gunakan untuk ini karena warnanya mungkin kurang ngejreng, kurang jelas karena ada background itu, maka kita rubah di home ada ini huruf ini. Kita pilih misalnya hitam supaya lebih jelas. Nah, jadi yang kita lakukan bisanya adalah satu text box, nggak bisa kita semua. Nah, yang kedua misalnya ini, text box yang kedua ini, ya kita kembali lagi kita asumsikan sudah ya seperti itulah, kita udah ini, kita sekarang kembali lagi ke home. Shape fill. Kita misalnya mau ngisi dengan tekstur. Nah, inilah kita pilih yang mana. Misalnya kita pilih yang agak muda, misalnya ini mana aja bisa sih. Nah, akan terlihat lebih bagus. Nah, ini yang kedua ini tidak kita pertebal garisnya, jadi tanpa garis. Kalau mau diisi garis juga bisa seperti tadi, jadi yaitu apa tadi shape outline tadi, seperti yang pertama tadi. Yang ketiga, misalnya kita juga percantik dengan gradient. Mau tebal di tengah atau tebal di atas, di bawah, misalnya kita pilih yang ini. Ini kita supaya lebih misalnya kita garis, shape outline, kita garis warna merah misalnya. Terus kalau kita coba kita variasi
Nah, demikian kurang lebih Bapak Ibu. Jadi di halaman pertama sudah coba kita hias. Jadi kalau kita kita lakukan slideshow akan terlihat seperti ini. Slideshow ini. Teman-teman yang akan tanya silahkan langsung motong saja biar tidak terlambat. Itu ada garis hitam itu cara menghilangkan gimana? Itu adalah pattern yang kita template yang kita peroleh, jadi nggak bisa. Nggak bisa dihilangkan. Iya. Karena pada waktu memilih pattern ada itu, ada garis itu. Apa? Template, maaf. Iya. Ya. Oke. Atau mungkin Pak Amir bisa, kalau saya nggak bisa. Bisa bantu? Belum, nanti lain kesempatan kita lihat lagi. Ya. Jadi di sini tidak hanya text box yang kita hias, kita bisa juga merubah format, merubah pattern dari tabel. Ini kan kita sudah buat tabel daftar pemandu. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau judul ininya juga kita bisa hias, tapi dalam hal ini kita coba merubah pattern dari tabel. Nah, kita klik di tabel, kita pilih desain. Nah, di sini banyak pattern bisa kita pilih. Kalau yang ada sekarang itu nomor 3 dari kiri. Ini banyak sekali pattern yang bisa kita pilih. Pattern dari tabel. Misalnya kita pilih ini. Atau nanti hurufnya kurang jelas, misalnya. Ini aja lah, ini. Itu adalah untuk merubah pattern dari tabel. Jadi agak berbeda dengan tadi kalau kita slideshow. Jadi gini. Ini kita bisa pilih kembali lagi judul tabel juga kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita. Tabelnya bisa kita rubah sesuai kita. Ini yang kedua, jadi yang pertama adalah merubah text box. Ini yang kedua adalah merubah pattern dari tabel. Garis-garisnya, Pak? Ini kita pilih pattern yang seperti ini, Bu. Kalau kita pilih pattern yang lain, kembali lagi. Nanya Pak Agus, nanya saya. Ya, Bu, silakan. Ini yang hitam ini udah dari sononya atau dari pattern atau kita yang buat ya, Pak? Iya, tadi yang saya pilih, karena yang saya pilih tadi, yang kita pilih tadi adalah paling bawah nomor 2 dari kiri. Oh, jadi udah dari sononya ya? Kalau kita merubah sendiri, saya kira bisa. Tapi untuk kali ini adalah kita pilih pattern yang ada aja. Misalnya kita pilih ini. Nah, jadi garis warnanya sesuai dengan pattern yang kita pilih. Oh iya ya. Oke Pak, makasih. Ya. Ini yang kedua adalah merubah pattern dari tabel. Yang ketiga, saya coba menampilkan Bapak Ibu, biasanya kan tata tertib itu kita bacakan, ini kita tampilkan semua, dibaca satu-satu. Kalau kita ingin menampilkan apa yang dibaca saja, itu bisa. Yaitu dengan animation. Jadi yang pertama, kita klik text box pertama. Text box pertama adalah tata tertib Lakber virtual. Ini misalnya
Sebentar, kita perbaiki, mungkin terlalu besar hurufnya. Home. Nah ini. Terlihat ya? Ya. Jadi kita rubah misalnya 36 biar nggak terlalu besar. Terus kita buat center di tengah, bukan di rata kiri. Gitu. Jadi kalau kita ingin ini animasikan, kita klik animation, kita pilih. Sekarang itu none, tidak ada animasi, kita pilih yang mana. Misalnya kita pilih, ini ada pilihannya. Entrance, emphasis, exit. Misalnya tadi kita pilih misalnya fly in. Ini kurang. Nah. Jadi pada waktu kita slideshow, kita klik baru dia muncul. Tadi kita pilih flow in, jadi yang muncul seperti itu. Nanti kalau udah semua kelihatan mungkin lebih jelas. Jadi kita keluar dulu, and show. Jadi sini terlihat ada angka 1, ini adalah animation yang pertama. Jangan play in mungkin apa ya? Play misalnya. Pada waktu kita slideshow. Nah, itu. Nah, kita kembali keluar. And so, sekarang kita animasi tabel yang kedua. Tabel kedua cukup panjang, kita animasi misalnya kembali lagi setelah kita klik di tabel tersebut, di text box tersebut, kita klik animation, misalnya apa ya, save, duration, ada delay misalnya dari klik akan muncul setelah 0,25 detik atau setengah detik. Kita pilih adalah on click. Jadi akan tampak, setelah ini akan tampak seperti kita harapkan, yaitu kita animasi yang ya karena kita sudah animation, pada waktu kita pilih itu blank. Kita klik baru muncul, text box pertama. Kita klik lagi. Nah, ini mungkin tuan rumah atau host akan membacakan misalnya, jadi tidak semua tampak, yang kita tampakkan adalah yang akan dibaca saja. Untuk nomor 2 kita klik lagi. Nomor 3 juga gitu, kita klik lagi. Pemandu pertama mengawali dengan pemanasan. Begitu selesai tuan rumah membacakan butir ketiga, kita klik lagi, akan muncul keempat. Demikian. Pemandu berikutnya melanjutkan tanpa menunggu, dipersilakan oleh host dan tanpa memberi pengantar lagi. Begitu selesai, petugas atau co-host PPT mengklik lagi, akan muncul butir kelima. Demikian seterusnya butir ke-6, klik lagi butir ke-7, klik lagi butir ke-8 sampai butir ke-10. Ya.
Kalau udah selesai, kita klik lagi, akan pindah ke slide berikutnya. Jadi tadi saya ulangi lagi, saya coba menghias text box. Yang kedua, merubah pattern dari tabel. Yang ketiga, tentang animasi. Nah, supaya agar PPT kita ini siap ditayangkan, ini kebetulan tidak terdapat video, jadi kita coba insert video. Jadi biasanya setelah tata tertib, videonya adalah Mars BEP Indonesia. Jadi kembali lagi kita untuk menambahkan slide, kita klik insert, ada new slide. Kita pilih yang mana aja, yang blank aja kali. Nah, jadi setelah tata tertib tadi muncullah satu slide. Ini sekarang kita insert video. Insert video sebelah sini. Kita pilih yang ada di direktori kita. Ada jadi video on my PC. Nah, ini kebetulan sudah muncul Mars BEP. Kita klik. Nah, di sini memang ukurannya belum sesuai dengan kita harapkan. Nanti kan mau ditampilkan, maka untuk itu kita perbesar. Ini kalau sudah muncul garis panah atas bawah, kita tarik ke atas, tarik ke ya. Ini adalah slide untuk insert video yang telah kita lakukan. Ini mungkin hari pertama, kedua, ketiga sudah dilakukan. Kita ulangi aja dalam rangka untuk menyempurnakan PowerPoint yang ada. Jadi nanti sudah akan ditampilkan videonya. Jadi teksnya itu nggak kita perlukan lagi. Untuk itu perlu dihapus saja. Menghapusnya dengan klik kanan. Delete slide. Nah, setelah Mars BEP, biasanya diikuti dengan daftar pemandu yang tadi slide-nya sudah pattern dari tabelnya sudah kita rubah. Setelah ini biasanya diikuti dengan Gubes. Kita insert lagi slide untuk menayangkan slide videonya Gubes. New slide. Karena nggak kita perlukan terlalu banyak hiasan, kita yang blank aja. Nah, ini kembali lagi kita insert video. Insert video. Di sini, di sebelah nomor 3 dari kanan, ada video. Video on my PC yang kita pilih. Nah, kita tempatkan di mana video itu. Insert. Kembali lagi, karena ukurannya belum sesuai dengan harapan kita perbesar. Dari ujung ke ujung, kita tarik ke atas, diagonal. Ya, sekarang udah siap ditayangkan PowerPoint kita, PPT kita. Kita kembali ke yang pertama. Dari situ kita klik slideshow. Jadi dengan demikian pada waktu kita menayangkan,
pada waktu petugas PPT menayangkan tidak keluar masuk, cukup klik saja akan sampai selesai. Kita mulai, kita klik slideshow yang kanan bawah. Nah, dalam hal ini tuan rumah akan mulai setelah jam 7 tepat, akan memulai dengan membacakan ini. Bisa membacakan, bisa di luar teks, terserah. Nah, baru kita klik untuk pindah ke acara susunan acara setelah pemandu, bukan pemandu ya, setelah pembawa acara atau setelah tuan rumah membacakan ini selesai. Begitu selesai doa syukur, dalam hal ini di sini terakhir apa ya? Foto bersama, kita klik lagi. Akan muncul, ini adalah Mars BEP. Ini nutupin ini. Oh ya, ini maaf, sorry. Ini adalah tata tertib. Jadi muncul masih blank, kita klik, akan muncul tata tertib labor BE virtual. Setelah tuan rumah atau co-host membacakan ini, kita klik lagi, akan muncul yang pertama, setelah mereka membacakan, yang kedua, memandu melakukan unmute secara mandiri dan mute langsung setelah selesai memandu. Demikian seterusnya kita klik-klik saja tanpa harus kelihatan dapurnya. Tanpa keluar masuk. Pak, ini kadang-kadang ketutup. Kata-katanya ketutup dengan gambar. Gimana ya Pak supaya caranya supaya kelihatan? Ini Bu, di gambar itu kan ada ini tadi saya anu di sini kelihatan di saya. Kan mungkin sebelumnya seperti ini. Karena ketutup saya tutup pakai ini. Terlihat ya? Ya. Sehingga nggak menutupin. Nggak tahu di layar di layar ketutup ya. Ketutup. Saya kira ya. Harus dilakukan itu. Atau mungkin tulisannya diperkecil, enggak Pak? Tulisan ini, tulisan tata tertib dan sebagainya. Iya, bukan tata tertibnya. Seperti nomor 4 itu ketutup hostnya. Nomor 6 ketutup pemandu. Apa itu? Enggak ngerti kita. Enggak, sekarang di layar Ibu seperti di layar saya enggak? Ininya sudah saya pindah ke atas sehingga semua terlihat atau beda? Di layar saya ketutup, Pak. Di atas gambar-gambar itu, Bu, ada tanda, ada 5 tanda, Bu. Ya. Ada 4 tanda. Pilih paling kiri. Minimes. Ya. Oh iya. Nah, terus kalau masih ditutup itu pindah ke atasnya saja. Oke. Ya. Ini kita tinggal mengklik saja tanpa terlihat dapur. Ya Pak. 9, 10. Kalau sudah selesai kita klik lagi, akan muncul acara berikutnya adalah Mars BP. Kita cari yang play, kita klik play, akan muncul. Jadi kembali lagi selama kita menayangkan PPT ini tidak kelihatan dapurnya dan tidak keluar masuk. Kita tinggal klik sampai selesai.
Daftar pemandu. daftar pemandu. Daftar pemandu yang sudah Kalau- kita perbaiki tadi. Ini Ya. juga bisa kita lakukan animasi. Satu-satu. Masih Masih laku bisa Pak. keluar daftar judulnya dulu, keluar Senin 5 Agustus pukul 7 sampai 9, baru keluar. Saya mau tanya Pak, waktu video itu kadang-kadang nggak bisa keluar suaranya, gimana caranya? Pada waktu kita share screen, apa? Screen share ya, apa? Pada waktu kita share Bu, kita backstage, jangan lupa sebelah kiri bawah itu ada audio. Nanti setelah ini nanti mungkin saya ke situ. Ya, oke. Jadi ini daftar pemandu, setelah ini kita bacakan, kita klik lagi untuk muncul Gubes. Google. Ini juga begitu, kita cari ini ketutup atau gimana Bapak? Kita cari play-nya. Pak, suaranya dengung tuh Pak, bergema. Tenang. Nggak tahu kenapa itu ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Ada Kita berapa sampai dulu aja selesai. jadi suaranya nggak jelas. Jadi Di keluar. saya enggak Pak, enggak Bu, enggak bergema kok biasa. Saya bergema Pak. Jadi demikian kita kalau sudah selesai supaya memberi kesempatan kepada lain kita stop share. Nah tadi Bu Titin kenapa nggak keluar suaranya? Kalau menurut saya, tapi nggak tahu coba aja. Pada waktu kita share screen, lihat ya, Ya, share screen kita Ya. basic. Ini harus di on kan. Ini kalau nggak di on kan langsung kita share akan nggak ada suaranya mungkin coba Pak, contohnya. jadi screen share Share screen. share ya. Terus Ini adalah tadi adalah oh iya udah bener ya. Oh masih muncul juga suaranya. Saya kurang begitu jelas mengapa kok adanya keluar suara. Saya pikir karena pada waktu di share screen ini kan belum di on kan, tapi ternyata ini belum di on kan sudah masuk keluar suara. Mungkin Pak Amir atau Bapak Ibu lainnya bisa membantu. Nah, demikian mungkin ada beberapa pengulangan. Kita telah berhasil menyiapkan satu paket PowerPoint PPT secara lengkap dari awal sampai akhir. Pada waktu penayangan, kembali lagi tanpa kiraan apapun, hanya klik. Pak, saya tolong diajari pada waktu latihan semua itu ada lagu instrumen. Itu gimana cara memasukkan? Saya biasanya itu pakai YouTube, Bu. Jadi memang bukan di PPT, itu nanti kita Jangan dibuang-buang ya. share screen-nya pakai yang advance.
terus pilih F1, pilih komputer lagi, lalu kita set. Tapi kita pilih dulu. Misalnya ini saya bisa. Coba contohnya Pak, jadi kita bisa lihat. Jadi saya akan ambil itu dulu. Pak ketika Pak. Terlihat layar saya? Enggak, kelihatan wajah Bapak aja. PPT-nya enggak kelihatan. Daerah dulu kita nak ngaji tuh. Celana tak panjang, celana panjang tak ada. Bentar ya, bentar saya siapkan dulu. Iya. Siji yang digantung jangan dicuci. Ya. Kemarin di waktu yang nyuci, CD kita Yang dicuci. sekarang digantung boleh dicuci. Dan usah tidak diaduk. Maaf Pak, saya banyak tanya nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak Burhan, apa yang ditanyakan itu Pak? Tanya aja Bu, nanti saya tanyanya dirangkum baca semua. Kalau yang nggak nanya tuh ada dua arti Bu. Satu dia sudah mengerti betul, yang kedua dia tidak mengerti. Betul sekali. Aduh, berisik sekali suaranya Pak Agus. Apa ya Pak? Jadi Bu, ini untuk menampilkan video hanya background suara tanpa videonya keluar adalah kita share screen, kita pilih advance tengah ini, lihat ya. Pak, tolong enggak kelihatan. Ini wajah Bapak yang kelihatan. PPT-nya Bapak enggak kelihatan. Ya, bentar. Karena tidak di share screen kan. Iya, Ya, sekarang ini lagi proses share screen. Jadi pada waktu di share screen, kembali lagi, di situ ada pilihan basic, di atas, advance, enggak kelihatan Pak. kita pilih advance, Ya. lalu kita pilih komputer audio, Pak Burhan, nanti saya belajar loh foto-foto gimana caranya. Minggu depan Bu. Kalau susah nanti aja Pak, next time. Iya, next time aja belajarnya Pak. iya Bu. Ya. Biasanya saya lakukan seperti ini, kelihatan sekarang kedengaran nggak? Kedengaran suara. Apa? Lagunya Background, nggak suara kedengaran background Pak. kedengaran. Nggak kedengaran lagunya.
Ya sementara itu belum siap saya. Nanti suatu saat. Ya. Apa pertanyaannya, Pak? Menampilkan background suara, Pak. Oh, itu ada pelajaran yang nomor materi kedua, yaitu share video dan musik. Oh, Ya. sekarang ya. Ya, itu pelajaran khusus di luar PPT ya. Insya Allah minggu depan masih kita pikir materi yang mana yang akan kita tampilkan. Tapi itu pelajaran khusus, yaitu namanya share video dan musik. Itu materi kedua. Mungkin bukan di sini mungkin ya. Nggak tahu. Pada hari Ahad depan mungkin rencananya kita akan mencoba untuk share video dan musik juga bisa. Keinginan Ibu akan kita bicarakan dengan para pelatih. Kira-kira hari Ahad depan siapa, apa materinya ya. Oke. Yang ini lanjut dulu PowerPoint. Terus ini Pak, seandainya saya mau jadi co-host, kalau host satunya udah menampilkan, co-host kedua nggak bisa ya Pak? Kok nggak begitu jelas ya? Apa salah komputer saya ya? Ada suara gitu ya? Di tempat lain bersih nggak suaranya? Di tempat saya juga ini Pak. Iya. Ada suara mesin seperti suara mesin ya? Iya. Betul. Oh betul, memang sulit. Ibu tanya tadi yang terakhir tanya apa Bu? Maaf. Kalau saya jadi co-host misalnya, terus saya menampilkan, terus co-host satunya tidak bisa menampilkan lagi PowerPoint-nya ya Pak? Kalau bisa diganggu, Bu. Harus stop share dulu, Bu. Stop share dulu, baru diganggu oleh. Oh gitu. Itu yang mau saya pelajari Pak. Jadi pada waktu kita share screen, Ya. kan ada ini Bu, ada stop share. Stop share. Ini kita tutup, kita stop share, baru beri kesempatan kepada lain. Gitu ya Pak Amir ya? Kadang bisa coba Bapak share dulu, nanti saya bisa nimpa apa enggak? Ada beberapa share tertentu yang bisa nimpa. Bapak share dulu Pak, share, nanti saya timpa bisa enggak? Oh kalau host bisa nggak? Ya co-host ini semua co-host. Jadi tidak perlu. Nah, sebentar ya, tak tunggu, saya mencoba Tak bisa. coba lihat ya. Ya host aja, kalau host bisa nih Pak. Apa? Host. Mau buka PowerPoint, Nah, itu- itu nggak bisa Pak. Itu kelihatan ya, saya barusan nge-share, walaupun Pak Agus share tadi, saya timpa dengan share punya saya. Bisa. Itu karena Bapak host ya? Oh, kalau co-host nggak bisa. Kalau saya nggak bisa. Iya. Coba Bapak share, ditimpa saya punya. Memang di situ ada pertanyaan, waktu share ada pertanyaan, kamu akan menimpa gimana gitu ya. Oh, iya. Coba tetap dilakukan, tetap iya gitu ya. Itu apa dia nggak bisa, nggak bisa kan? Bisa, iya Pak. Bisa. Jadi pada dasarnya entah host itu bisa menimpa. Iya. Ya. Jadi Itu kalau berikutnya dalam satu bisa kasus langsung memulai tanpa dalam sebelumnya stop share ya. Maksud saya gini Pak, ini kan udah ada tampilannya Bapak. Nah, saya sendiri mau buka PPT saya mencet apa gitu loh Pak. ya itu tadi Bu. Kalau ada teman co-host yang menampilkan share, Ya. kita ingin menampilkan, tidak semua, kita ingin menampilkan juga sesuatu, lalu kita tekan share, dia akan tanya, ini akan menimpa yang lain, kamu setuju enggak? Kalau memang setuju untuk mau menimpa ya kita klik terus, jadi akhirnya Pak Agus tadi bisa menimpa saya, walaupun Pak Agus co-host bisa menimpa. Jadi saya harus pencet Share screen. Share screen. Oh iya.
Ya, kalau share screen itu dia akan tanya, ini akan menghentikan share screen orang lain. Apa kamu mau terus? Itu bahasa Inggrisnya. This will stop other screen sharing. Do you want to continue? Yes. Sekarang coba ibu-ibu kan co-host juga kan? Ya. Nah, coba sekarang tekan share. Tekan share, kemudian akan ada pertanyaan itu. Ya. Yes, itu saja. Ya. Saya yes ya Pak. Ya, yes. Sambil menekan. Oh ya. Terus share. Apa yang mau di-share? Oh gitu. Tapi apa yang mau di-share? Diulangi, Ibu share ya. Ibu share screen. Ya. Pilih yang akan di-share. Pilih yang Ibu punya apa di situ yang akan Ya, di-share. coba ini. Nah, terus Ibu kan bisa menimpa itu. Udah. Ya, Ibu bisa makasih menimpa Pak. ya. Ya. Udah canggih. Tapi antar bos janjian sebelumnya itu yang terjadi kadang-kadang karena yang co-host pertama tadi itu pas ada kesibukan lain dia salah tapi nggak stop screen, kita aja yang timpa gitu. Tapi sebelumnya jadi yang ini. Ya betul, jadi saya kira bisa menimpa. Ya. Jadi kalau sudah selesai, jadi harus gantian antara satu co-host dengan host yang lain, Pak. Gantian. Ya. Ya harusnya gantian ya. Atau yang pertama stop screen dulu Bu. Kalau screen Ibu baru bisa masuk. Atau Ibu langsung masuk, yang pertama akan terputus. Ya. Soalnya tadi kan saya dicoba sama Pak Istiarso untuk jadi co-host. Saya bingung mau gimana. Soalnya Pak Adam Bang itu terus menerus itu Bang. Jadi saya bingung, saya pencet apa gitu. Sekarang udah paham Pak. Jadi itu sebetulnya pelajaran Zoom. Jadi intinya ini soal etika ya, bagi tugas Bu ya. Para coach itu ada tugasnya masing-masing. Ya. Ya. Jadi kalau ada teman co-host lain yang lagi menampilkan sesuatu dan itu berjalan, itu kita jangan masuk itu. Oh gitu ya. Kita jangan masuk. Oke. Keadaan darurat saja yang menjadikan kita masuk, umpamanya harusnya sudah selesai, dia tidak stop screen, sedangkan kita disuruh bertugas sebagai co-host untuk menampilkan sesuatu, ya terpaksa kita timpa gitu. Oke. Ya. Makasih Pak infonya. Ya, mari. Sopan Lanjut. santunnya begitu, Bu. Dan Ibu stop screen dulu Bu. Ya. Bu Titin stop screen. Ya. Oke. Ya, udah bagus Bu Titin. Lanjut bagus. Saya kira sudah kami sampaikan Pak. Yang pertama tadi coba merubah text box. Yang kedua mengganti pattern tabel. Yang ketiga animasi. Yang keempat import video. Yang kelima adalah menayangkan PPT secara penuh tanpa kelihatan gambar. ER ya Pak. Enggak, tadi yang ditampilkan Pak Agus tadi. Yang saya bawakan tadi itu semua. Mungkin ada yang ngomong, ada Pak Amir, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, Bulis tanya Bulis. Iya Pak, iya Bu. Enggak Bu, belum nanya, belum. Ya lanjut Pak, cuman suaranya nih berisik Pak. Suara iya saya nggak ngerti ini suara apa ya. itu Bu Umi udah keluar, kayaknya pusing suaranya kemeresek gitu loh Pak. Iya. Ini Kok dari Zoom. di tempat saya aman ya, nggak ada suara apa-apa. Kecuali suara yang pembicara. Karena Bapak di luar Pak. Oh gitu. Ini Mohon maaf saya mute. Coba sekarang dihidupkan Pak Agus. Sudah 1, 2, 3. Saya coba suaranya hilang nggak? Oh iya, sudah udah hilang dihidupkan. suaranya udah bagus. hilang, udah hilang Pak. Udah benar, bagus. Ada dari salah satu mungkin yang tadi. Oh gitu ya. Atau Siapa masing-masing salah coba satunya ayo. dibuka. Di saya juga Lumayan. berdengung tadi Pak. Ayo siapa salah satunya ayo.
Saya sudah dibuka, nggak ada suara berdengung. Ya sekarang sudah nggak ada kan ya? Coba sekarang ini kan sudah buka, ada yang belum buka. Ada yang belum buka. Coba Pak Burhan buka. Belum buka. Nah, Pak Burhan berarti Oh, Pak Burhan yang berisik ya. Pak Burhan di mute, Pak Burhan di mute. Nah, ya. Hilang kan, hilang. Iya. Pak Burhan di belakang tuh lagi nyetel genset ya. Ada mesin-mesin, suara mesin. Iya, suara mesin ada di Pak Burhan. Nggak ada suara apa-apa itu Pak saya. Iya. Ada lagi Pak Burhan. Ada lagi Pak Tapi Burhan. begitu Bapak di-unmute, keluar berisiknya. Berisiknya Iya. keluar. Sekarang keluar. Bapak, Sekarang keluar. Keluar suara itu. Bapak mute. Bapak di-unmute. Nah, Ini nggak keluar, Nggak keluar. bersih. Nggak jadi tahu kenapa itu. kesimpulannya suara berdatangnya dari Pak Burhan. Tapi Pak Burhan, di sekitar Pak Burhan ada suara nggak? Genset apa? Untuk Nyalain jawab, Nah, ini nah, berarti perlu di laptopnya Pak, laptopnya. laptopnya itu laptopnya. Kali 2 perangkat kali Pak. Yang di Satu Bu. satu ya. HP. HP ada tapi nggak hidup. Coba sekarang HP dihidupkan, yang laptop dimatiin Bapak. Tetap ada suara nggak? HP masuk ke Zoom, terus laptop dimatiin. Exit. Atau Pak Burhan nggak boleh ngomong ini. Makanya kalau pakai laptop bisa. Kalau pakai handphone bisa. Pak Hari juga Ini sudah nggak nyoba ketawa. tadi barusan. Pak Hari, tempat Pak Hari juga. Nah, wah, bersih Pak Hari. Sih kan. Nah, saya Iya. sebetulnya dari tadi cuma takut sama Pak Burhan. Iya. Sebentar, Pak Burhan mau masuk, mau buka handphone belum Pak Burhan? Ya kenapa ya? Dari laptopnya apa ya? Laptopnya itu. Iya. Laptopnya minta dilem biru. Nah, itu masih sudah baru itu Bu. Itu saya kira Karena baru Pak. Dekat karena Singapura, baru. gampang lah. Nah, itu Pak Burhan. Settingannya Suaranya berarti. Pak Burhan suaranya. Pak Burhan ngomong di handphone Pak Burhan. Nah itu ngomong di handphone Pak Burhan. Masih di Masih di mute. mute. Handphone di mute. Masih Handphonenya mute, di Pak unmute. Burhan. Buka. Coba Pak Burhan di mute, di unmute HP. Halo. Nah ya Terus, bagus. Nah, Tidak ada suara. nah Kalau Masih gitu- Pak Burhan. Coba Pak bersuara. Berarti Halo. terbukti. Ya ya Ya. bagus. Jelas. Ya sudah kesimpulannya masuk ke bengkel laptop dulu. Iya memang istilahnya ada gangguan Pak saya. Oh, iya. Atau Iya, nyebrang ke Singapura. Iya. Seberang Pak ke Hari Singapura apa yang beli lagi ditanyakan yang Pak Hari? Beli yang baru. Insya Allah. Iya belajar lagi rencana nanti. saya begitu Pak. Oh, Baru rencana saja. Nunggu THR masih lama. Ada lagi Jadi Pak Agus, silakan Pak Agus kalau Itu nggak ada. adalah hanya sebagian kecil aja dari PPT, Pak. Kalau kita lihat tombol-tombolnya begitu banyak, saya kira ilmunya hanya sebagian kecil aja. Mungkin Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri. Kebetulan kalau kita main PPT kan tanpa memerlukan Zoom. kita tanpa memerlukan Zoom. internet atau apa, hanya listrik aja. Ya. Iya. oh ya. Tanpa Oh Iya. tadi saya bertanya Pak Agus. Iya, Bu. Tadi ketika kan udah ada frame-nya, terus ada gambarnya. Terus tadi pertanyaannya Bu Titin itu ketika kita mau melebarkan tata tertib tadi kan supaya menutup, jadi seperti kelihatannya frame-nya itu jadi di backward, di belakang gitu loh. Iya. Itu gimana caranya tadi prosedurnya? Sebetulnya di atas gambar-gambar ini, gambar-gambar peserta, ada view. Kelihatan nggak view? Kalau di tempat saya ada view. Ya, view. View. Kalau kita exit full screen, kita coba-coba aja, gambarnya akan pindah ke atas. Mana Kelihatan ya? Pak view-nya belum kelihatan? Maksudnya sekarang ini masih
Belum kelihatan PPT-nya, Pak. belum Jadi di yang share kelihatan screen, Pak Agus. Pak Agus masih sebentar, kelihatan sebentar. wajahnya aja. Ya. Sik. PPT-nya Bapak yang tadi loh, Pak. Share Ya, screen-nya sebentar, belum, Bu, Pak. lagi proses. Lagi dicari. Cari. Kasihan Pak Burhan tidak bisa buka laptop. Suruh matiin Bapak. Jadi nggak bisa dibuka Tak apa, Pak, lagi. penonton, Pak. Ya, nggak apa-apa, pakai handphone saja. Belum Nah, tahu. ini Iya, Pak Agus. pakai handphone saja. Oke. Nah, Oh, ini view itu di atas ya, baru kelihatan ini, Pak. Ya. Oke. Terus mana, Pak? jadi kalau Pak Agus, sebentar saya jelaskan ya. Ini Ya, masing-masing kita di layar kita itu bisa berbeda yang dilihat di layar para peserta gara-gara kalau ada PowerPoint itu kita pencet view, kemudian di bawahnya standar itu ada slide by slide speaker, bawahnya lagi ada slide by slide gallery. Ini berlaku untuk diri kita sendiri, tidak bisa dilihat orang lain. Sekarang Pak Agus coba pencet view, terus pencet standar, itu dia akan penuh gitu ya. Tapi beda kalau Pak Agus pencet view, kemudian pencet slide by slide speaker di bawahnya standar. Itu akan terlihat oleh Pak Agus saja yang terjadi. Bahwa di situ memperlihatkan orang yang di spotlight itu muncul di sebelah kanan. Ini bisa digeser ke kiri dan ke kanan, oleh garis vertikal yang ada pembatas antara Pak Agus dengan PowerPoint. Tetapi peserta lain tidak bisa melihat. Yang dilihat oleh peserta lain adalah masing-masing. Coba sekarang teman-teman lain pencet view. Nggak muncul view-nya ya? View kan di kanan. Waktu view di kanan, ada view kanan di bawah tanda kali yang pojok kanan atas dipencet view. Masing-masing ada lihat view. Kemudian pencet, ya, dipencet standar. Kalau dipencet standar, yang kelihatan adalah PowerPoint, tapi tidak ada Pak Agus. Kalau dipencet standar. Tapi ini berlaku hanya di laptop kalian semua. Di laptop orang lain bisa beda. Tergantung dia mencetnya yang mana. Sekarang kita pencet view, dan kita pencet slide by slide speaker. Maka akan muncullah orang yang di spotlight oleh co-host. Ini punya, ya toh. Nah, ini pun gambarnya Pak Agus ini kecil, apa besar tergantung kita masing-masing. Setel. Kalau kita nyetelnya, coba sekarang cursornya digeser ke tengah-tengahnya antara Pak Agus dan PowerPoint. Itu ada panah horizontal ke kiri dan ke kanan. Pencet mouse ke kiri, lalu digeser agar Pak Agus menjadi lebih besar. Terjadi apa tidak? Karena beda-beda kita masing-masing. Jadi membesarkan Pak Agus, membesarkan orang yang di spotlight dan mengecilkan PowerPoint-nya orang. Ini PowerPoint-nya Pak Agus ini. Tapi Ibu, Bapak sekalian bisa memposisikan yang Pak Agus jadi gede, PowerPoint-nya jadi kecil dengan tadi itu dipencet side by side speaker, kemudian cursor kita bawa antara Pak Agus dengan PowerPoint, pelan-pelan digesernya, di suatu batas akan kelihatan garis horizontal dengan panah kiri dan kanan. Itu dipencet mouse-nya, digeser kemana saja, maka Pak Agus menjadi kecil, menjadi besar. Ya, udah Pak. Betul? Tapi itu hanya terjadi di laptop Bapak Ibu sekalian. Orang lain tidak. Orang lain tidak. Ini nanti dalam pelajaran memfoto, itu kita bisa memfoto dengan Pak Agus kecilkah, memfoto Pak Agus menjadi besarkah, itu tinggal menggeser-geser garis vertikal di antara gambar dua itu. Saya kira itu salah satu trik di dalam membuat foto dalam pelajaran materi selanjutnya.
Iya. Masih ada pelajaran selanjutnya kan Pak? Ada pelajaran selanjutnya, bukan pelajaran PowerPoint. Ini Sekarang udah pelajaran jenuh ini Pak. memfoto. Jadi Iya. ini sekarang yang ditampilkan oleh Pak Agus itu oleh ibu bapak sekalian bisa digeser-geser sedemikian rupa sehingga Pak Agusnya besar apa Pak Agusnya kecil. Betul? Apa sudah bisa? Apa belum? Enggak bisa. Kalau Sudah pakai, bisa. maaf Pak Burhan, kalau pakai HP tidak bisa Pak Burhan. Nggak bisa. Ya. Layarnya nggak Bergerak ada. saja gambarnya Pak Agus, tapi tak Ya. bisa dibesarkan. Ya. Tapi ini menggeser sudah ada yang belum bisa dengan mencet view dan mencet slide by slide. Ada lagi mencet view, coba mencet view, mencet side by side gallery. Ini semua orang muncul peserta kita menggantikan yang di spotlight Pak Agus. Kita pencet side by side gallery, jeples, keluarlah semua. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini pun bisa kita geser garis vertikal di tengah. Kita geser, kita pencet, kita geser ke kiri, besarlah kita menjadi besar dan tata tertib menjadi kecil. Sudah bisa mencoba? Kalau belum dicoba? Sudah. Nah, sudah keren. Ini kalau ini mau dipotret, nanti pelajaran selanjutnya potret saja. Terus ditampilkan. Orang lain tidak melihat ini. Ini tidak melihat, orang lain tidak melihat. Permainan ini tidak bisa dilihat orang lain. Ya, kecuali Bapak Ibu merecord. Ini pelajaran record nanti. Waktu merecord, ini ke-record ini. Yang di-record itu sesuatu yang di atas layar kita, yang di layar kita. Orang lain tidak melihat. Kita geser begini, orang lain tidak melihat. Dan kita rekamannya kita tampilkan, mereka kaget. Loh, kok ada begini yang di layar saya nggak ada kemarin. Yang ada di layar Bapak Ibu sendiri. Itu saya kira. Iya. Aduh, terima kasih Pak Amir. Ya, ini sebagai bukti ya, coba saya kirim ke tapi sebentar jangan mengganggu orang lain. Saya kirim bisa dilihat di grup WhatsApp kita Latber PIP virtual ya. Saya taruh di situ. Ya, coba silakan lihat di handphone di WhatsApp Latber PIP virtual. Di situ akan kelihatan tata tertib yang kecil. Itu di layar Bapak Ibu kemarin tadi nggak ada, tapi gara-gara kita bermain menggeser garis vertikal tadi itu menjadi tata tertibnya menjadi kecil, itulah tampilannya menjadi gitu. Iya. Saya yang pernah kaget Pak Amir. Apa itu jangan kaget Pak? Enggak, dulu ilmu ini saya pernah kaget karena Pak Amir mengumpulkan orang-orang PU di foto khusus. Saya bilang waduh hebat ini. Itu kita ini teorinya ya Pak, ilmunya ya Pak. Bukan ini teori, itu teori PIN. Jadi kita nanti ada pelajaran spotlight. Spotlight itu yang kita lakukan spotlight itu semua orang lihat. Kita spotlight ini semua orang lihat. Tapi pelajaran PIN lain lagi. Kalau kita PIN yang Pak Hari tadi saya PIN A, B, C, D, Pak Hari, terus Pak Joko Germanto berdua jejer, nggak ada orang melihat. Pak Hari sama Pak Joko Germanto. Terus saya potret, saya kirim ke Pak Hari. Waduh senang sekali Pak Hari, aku bisa jejer dengan tapi tidak ada orang melihat Pak. Karena itu permainan PIN. Nanti ada pelajaran PIN. Tapi harus jadi host atau co-host ya Pak Amir ya? Jadi host, jangan jadi co-host. Kalau co-host buat PIN 2 nggak bisa. Jadi co-host nggak bisa. Jangan host. Harus jadi co-host. Kalau jadi co-host, dia bisa ngepin lebih dari satu. Nah, saya heran kenapa sih host nggak bisa ngepin lebih dari satu kalau host ya? malah nggak bisa Pak Amir? Kalau co-host semua bisa, ngepin 4 kalau bisa. Host malah nggak bisa. Kalau host nggak bisa. Aku juga heran. Maka kadang-kadang kalau saya ingin bermain begitu, Pak co-host lain, kamu yang host ya. Iya. Aku jadi host saja biar bisa ngepin 4 orang. Orang-orang PU, mohon maaf, ini rahasia dapur. Yang saya jejer itu, orang-orang PU saja. Kalau itu sampai dilihat oleh para partisipan lain, mohon maaf, cemburu ya, curang.
kecuali kalau spotlight 4 itu semua orang bisa melihat ya. Tapi kalau pin 4 nggak ada yang melihat. Ini pelajaran spotlight dan pin nanti. Iya. Mendahului itu gara-gara Pak Ari tanya rahasia. Ya, Ini itu saya saja. men-spotlight 3. Bisa, Karena spotlight saya 3 co-host coba ya, sekarang. Spotlight 3. Karena saya co-host jadi bisa ya Pak. Oh, ini kalau gitu mohon maaf, ini kok nyinggung gini ya. Tadi ini keluar dulu Pak Agus, keluar dulu biar Pak Ari anu. Nah ya, sekarang Pak Ari coba spotlight, sudah ada Pak Agus ya. Ya, Spotlight ini sudah 3 Pak saya spotlight. belum. Kita harus melihat dong. Kita nggak melihat itu. Bapak belum spotlight. Belum men-spotlight orang lain kecuali Pak Agus. Oh, ini hanya dilihat di gambar saya saja. Spotlight apa pin? Oh, pin, saya pin. Oh, kalau pin orang lain nggak ngelihat kan? Oh, pin hanya lihat sendiri ya. Kalau pin yang ngelihat Pak Hari. Mau pin 3, 4 ya. bisa. Tapi harus spotlight ya, saya coba. Kalau spotlight baru bisa dilihat orang lain. Remove all pin. Ya, Lalu itu kalau pin sudah terbukti kan? Bapak ngepin 3 nggak ada orang lihat. ya, betul. Ini Ya, sekarang itu. berarti spotlight. Kalau spotlight semua orang bisa melihat. Coba Bapak spotlight. Spotlight siapa? Ya. Spotlight Siapa saja lah. Ibu Titin. Ya, Bu Titin. Sekarang ada 2 yang di spotlight. Bapak Spotlight, melihat itu, semua teman melihat. Bu Titin ada. Spotlight sahabat saya Pak Burhan. Ya. Ya. Nah, tapi bukan berarti laptopnya sembuh dia. Masih harus diperbaiki laptopnya. Di spotlight tulis lari. Semua ya. Takut di spotlight tulis lari. Nah, ya. Ini Ada pelajaran Pak nanti Patio. sebetulnya. Ini rahasia belum sampai pada waktunya. Ini spotlight bisa dilihat, tapi kalau pin tidak, Pak. Kalau pin hanya lihat sendiri ya, Pak. Mungkin yang bisa melihat Bapak saja, orang lain nggak bisa melihat. Sendiri, Ini ya. kebetulan ada Pak Patio tempo hari di tengah-tengah pemandu kan cuma 1. Saya coba pin pemandu, terus Pak Patio, terus siapa lagi? Ada 3 pin. Orang nggak melihat. Tapi di record saya maupun di foto saya ada. Di record YouTube kadang-kadang Bapak melihat, loh ini nggak ada tampil seperti ini kok sekarang ada. Nah itu permainan pin yang mata pelajaran Ahad kapan-kapan, bukan sekarang. Ya saya kira itu saja. Kembali Pak Agus, moga diteruskan kalau ini tadi refreshing. Ya, saya kira sudah semua Pak, hanya seperti saya katakan tadi, ya, yang kami sampaikan tadi hanya sebagian kecil dari PowerPoint. Saya kira banyak sekali menu-menu di PowerPoint. Dan atau PowerPoint di HP bisa nggak ya? Tidak bisa, Pak. Hah? Tidak bisa. Ini Pak Istiar ada ini. Pak Istiar itu katanya semua dilakukan di HP. HP-nya yang canggih itu, Pak. Ya, jadi untuk bisa melakukan dengan baik memang harus banyak latihan. Sekali lagi kita latihan PowerPoint tidak memerlukan pulsa, tidak memerlukan internet, cukup hanya listrik aja. Saya kira bisa. Ya. Kan semuanya ada pensiunan, jadi banyak waktu bisa latihan banyak mungkin. Ya. Terima kasih Pak Agus. Kita karena waktu terbatas ya. Pelatihan hari Ahad itu materinya sampai 2 kali PowerPoint di 2 Ahad ya. Kalau nanti ada materi yang cukup sekali ya sekali saja. Tapi kalau tetap tidak cukup ya 2 kali Ahad berarti ada pergeseran waktu untuk materi yang lainnya. Saya kira nggak apa-apa. Dan jangan lupa ada juga materi yang tidak harus melalui internet maupun Zoom, itu silahkan latihan sendiri. PowerPoint juga bisa dilakukan tanpa internet, tanpa Zoom. Lakukan sendiri. Itu saya kira dengan demikian maka pelatihan sementara untuk PowerPoint kita sudahi saja, walaupun kami memberi tugas teman-teman pelatih untuk
buat daftar siapa saja yang sudah bisa lulus untuk bisa dimasukkan dalam daftar mereka yang bisa jadi co-host. Tapi kelihatannya belum ya Pak Agus ya, belum ada ya? Belum ada. Ini tantangan. Nanti kita buat daftar isian saja mana yang sudah siap untuk tampil. Gitu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan setelah berlatih Bapak Ibu sekalian sudah bisa, request saja kepada salah satu kami, khususnya untuk kasus masalah PowerPoint itu Pak Agus maupun Pak Istiar sampaikan request untuk berlatih sendiri. Nah, silakan nanti bisa, karena goal setnya kita para pelatih itu kami pesani untuk harus mencatat siapa yang sudah bisa tampil. Dan Pak Istiar tadi pagi mencoba Pak Burhan, sekarang malah nggak ada Pak Burhan, ternyata belum berhasil ya tadi pagi ya. Nah, kelihatannya Bulis maupun Bu Titin semangat, ayo coba di rumah masing-masing mencoba, laporkan pada Pak Istiar, pada Pak Agus, Pak Istiarso, maaf, dan Pak Agus untuk saya dilatih sampai akhirnya keluarlah pernyataan dari para pelatih, Bu ini, Pak ini bisa dicoba dulu. Nah, ya, dan, kalau bikin PowerPoint-nya sih bisa aja, Pak. ya. Cuman kalau maksudnya tuh nanti jadi co-host kalau pada hari-hari itu lagi latihan itu Pak, yang masih belum bisa tuh misalnya nanti menampilkan ini apa yang jadi spotlight siapa gitu, dan itu satu. Yang kedua, ya sebenarnya kalau jadi co-host itu kitanya jadi terganggu ya, maksudnya ya harus bersedia berkorban tidak ikut latihan BEP yang sebenarnya. Betul. Jadi Bu. saya lihat Pak Amir kayaknya jarang latihan gitu, dia sibuk dengan laptopnya gitu. Itu sangat merugikan sebenarnya. Iya, betul. Di awal kami sudah pesan kepada teman-teman untuk kerelaannya para co-host untuk bisa latsen. Nah, itu Pak. Itu bisa latsen. Memang pada saat bervirtual agak berkorban sedikit, harus maju, harus mundur, tugas itu tadi penting. Tapi bukan berarti tidak berlatih ya, nanti di luar itu ya kelihatannya gitu Bulis, saya ya harus memang maju. sih Pak, tapi buat saya latsen itu butuh waktu, dan ini aja saya sudah nyolong waktu kerja gitu maksudnya. Jadi mohon maaf nih sebenarnya saya ini apa namanya ya, curhat ya sebenarnya. Iya. Dan siapa lagi kalau bukan kita yang bisa menyediakan waktu, karena dibutuhkan memang kelancaran virtual dibutuhkan. Kalau nanti semua tidak bersedia, nggak ada yang bisa melancarkan acara Digilir kita. aja Pak, jadi semua kebagian. Iya, ini semua jadi kebagian. kalau Pak Amir terus kan kasihan juga ya. Itu yang sering terus itu mulai dari Bu Nining, Bu Dini, Pak Istiar, Suryo, Pak Burhan. Pertanyaan saya, Pak Burhan latihan nggak setelah jam 9 pagi di rumah latsen? Kok cuman melihat laptop terus Pak Burhan? Dia sekarang nggak berani jawab karena begitu buka suaranya akan kacau. Coba Pak Burhan buka, biar Pak Padio tahu penyebab suara tadi itu. Pak Burhan, buka Pak Burhan. Suara. Laptopnya buka. Nah, itu suara itu yang tadi penyebab. Lagi Pak. Mesin pesawat kelihatannya nih. Coba dimatiin Pak Burhan. Nah, begitu dimatiin hilang. Pantesan tadi waktu Pak Agus lagi menjelaskan kok ada suara-suara seperti itu. Itu sama Pak Hari. Pengiring lagu Pak. Ya. Sama Pak Hari akhirnya dibongkar, ketemulah Pak Burhan penyebabnya. Terus Pak Burhan untuk bisa ngomong terpaksa buka handphone. Ya, tapi nggak apa-apa lah Pak Burhan. Sementara memonitor, kalau pengen ikut ngomong buka handphone lagi ngomong. Sementara sebelum masuk bengkel jangan kasihan. Jangan masuk bengkel Pak, lebih baik ganti Pak. Ganti. Itu baru Pak. Di lem biru Pak. Karena kalau di bengkel itu biayanya mendekati sama, tapi ya sudahlah lebih baik baru.
Ya, walaupun kredit Pak Burhan. Nggak apa-apa. Ya, saya kira tadi itu sudah selesai Ya, Bapak-bapak terima sekalian. kasih semua. Yang terakhir ngomong siapa yang Bu Titin, Bu Lis maupun teman lain Ya. maupun Pak Ari yang sudah yakin bisa, karena betul-betul keprihatinan Bu Lis tadi itu kita rasakan. Kasihan kita pada mereka-mereka yang terus begitu dia harus mengadakan waktu sendiri untuk latsen. Ya, kalau sampai tergoda untuk tidak latsen, jadi kesehatannya tidak Nah lebih itu prima. Pak, makanya. Ya. Dan sudah ada contoh konkret yaitu Pak Burhan. Pak Burhan itu dipon di semua rumah sehat dan Pak Burhan itu luar biasa. Jadi Pak Burhan itu termasuk sosok manusia yang tidak sama sekali tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi kebablasan sehingga kepentingan teman-teman dipenuhi. Tapi Pak Burhan akhirnya kecolongan terus masang sonde sampai berhari-hari. Jadi memang rumusnya BIP itu memang tidak mudah diterapkan walaupun mudah diucapkan, yaitu nyaman. Jadi semua yang dilakukan ini luar biasa dan teman-teman itu melakukan itu dengan ikhlas dan nyaman, sehingga kenyamanan itu agar diterjemahkan juga kadang-kadang kalau semua itu kalau terlalu kan hasilnya tidak baik. Terlalu baik itu juga tidak baik, terlalu jelek juga tidak baik. Jadi yang tengah-tengah lah. Pak Burhan itu terlalu baik sehingga akibatnya menjadi dirinya sendiri yang dikorbankan. Ya. Jadi mari kita mencoba secara cerdas menerapkan nyaman. Dan Pondok Kelapa ini memang luar biasa dan saya mensyukuri bergabung dengan teman-teman Pondok Kelapa. Karena alhamdulillah itu memecahkan rekor terus gitu ya. Rekor 750 kali. Kemudian rekor, tolong di browsing di internet ya semuanya aja. Adakah yang melakukan pemberantasan gaptek seperti kita ini? Di seluruh dunia nggak ada. Jadi mungkin Pak Amir ini mungkin bisa diusulkan juga menjadi paling tidak rekor muri lah. Di seluruh dunia nggak ada yang menanyakan ini dan tidak pernah gratis lagi Pak, gratis Pak, itu yang pernah membawa label Wani Piro. Itu luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Belum ada yang mengangkat bahwa ada kursus pemberantasan gaptek. Istilah pemberantasan gaptek itu cuma ada di Pondok Kelapa. Yang diperhalus oleh Pak Amir kemarin adalah pelatihan untuk co-host gitu ya. Nah, itu yang memperhalus Pak Padio sendiri malah. Jadi kita mensyukuri, saya itu sangat mensyukuri karena memang seperti itu. Dan sekarang saya berpikir lebih realistis lagi. Siapa tahu justru dengan cara Pak Amir ini ya, tadi targetnya kan setiap rumah sehat minimum ada 2 gitu ya. Nah, saya berpikir targetnya itu di samping itu seluruh pelatih harus lulus dari pemberantasannya Pak Amir. Ini saya menggunakan kata-kata harus itu saya cabut karena tidak ada sesuatu yang harus di BIP itu. Kita menghimbau lah. Menghimbau seluruh pelatih itu seyogianya bisa melakukan apa-apa yang dilakukan oleh Pak Amir ini, sehingga saya terus kemudian langkah berikutnya agak lebih komersial gitu ya. Suatu saat kalau seluruhnya sudah bisa, mungkin disitulah kita mungkin bisa memulai dengan menggunakan tambahan label Wani Piro gitu ya. Wani Piro untuk mana? Untuk mana saja, silakan. Jadi institusi mana yang menyelenggarakan virtual, kalau ingin kursus silakan ke Pondok Kelapa dengan direktur utamanya Pak Amir. Nanti satu ketika kita bentuk perusahaan Amir Amir and Friend gitu ya. Melayani untuk. Dan Pak Padio, yang lebih penting teman-teman yang ikut pelatihan ini begitu lulus bisa menceritakan pada tetangga kiri kanan ya yang ingin membutuhkan itu latihan kepada Bapak Ibu sendiri. Belum sampai kepada Wani Piro, kepada yang lainnya. Tapi kalau kepepet memang kompor supaya bisa menyala, tambahi Wani Piro ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian bisa menolong kiri kanan
Ya. untuk bisa mengenai itu seperti itu. Ya, Itu baik. saja. Saya menggarisbawahi apa yang dikhawatirkan Bulis, yaitu dengan menggunakan istilah nyaman. Mohon nyaman diterjemahkan secara cerdas. Tadi sudah disampaikan Pak Amir, karena kita ada 24 jam dan yang menolong kita nyaman, BIP itu bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Rasanya kalau 24 jam kita mencoba menyisihkan waktu kurang lebih setengah jam dengan lazen, ya mudah diucapkan, tapi memang perlu kita harus menaklukkan, yaitu menaklukkan musuh kita yang paling utama dan satu-satunya, yaitu males. Kalau malesnya sudah bisa ditaklukkan, tidak ada alasan mengambil setengah jam dari 24 jam rasanya bisa gitu ya. Jadi Pak terutama untuk Pak Burhan, karena Pak Burhan ternyata belum bisa menaklukkan itu. Kalau melayani teman-teman tidak males, begitu semangat, tapi begitu untuk dirinya sendiri kok males. Jadi setelah melayani sana sini mau lajen, nanti aja lah. Akhirnya Pak Burhan kecolongan. Ya. Mudah-mudahan prediksi saya ini benar, mudah-mudahan. Ya, penting sekali itu Pak Padil, apalagi kekhawatiran Bulis tadi itu memang itu bisa terjadi dan terjadi pada saya. Dah agak capek, akhirnya tidak. Dan saya yang menegur itu istri saya. Istri saya itu kalau saya pencet-pencet begitu, dia di belakang itu terus berlatih terus. Saya terus disinggol. Ayo jangan di depan komputer terus. Ayo mulai lagi. Nah itu Pak. Nah itu kembali lagi seperti Pak Padil katakan, kita sendiri harus konsisten dengan kita. Anjurannya ya setelah selesai itu ayo adakan waktu. Tapi tadi aja sudah nyolong jam kerja Bulis ya. Ya. Mudah-mudahan bisa lah. Ya. Hari Minggu juga kerja, Bu. Terima kasih, saya kira. Oh, hari Minggu. Kalau hari kerja kan kerja, Bu. Walaupun WFH. Ada webinar, ada apa gitu. Iya. Ya pokoknya tergantung dari masing-masing lah untuk bisa melaksanakan dengan rumus nyaman tadi. Betul. Jangan sampai kita melakukan tidak nyaman, karena itu akan mengganggu diri sendiri dan juga mengganggu orang lain mungkin ya. Terima kasih Pak Padil. Saya kira ada lagi Bapak, kalau nggak ada ya kita selesaikan pelatihan hari ini. Lapor saya Pak Padil, karena waktu yang kurang untuk berlatih, maka mohon maaf kemarin memakai link lain kita pada hari Kamis dan pada hari Jumat dan Sabtu ya Pak Agus ya. Kita pakai link lain untuk berlatih terus karena kepadatan link Pondok Kelapa ya. Saya informasikan ya, karena ini link ini adalah link tetap, bisa digunakan kapan saja selama 24 jam sebenarnya, kecuali pada saat link ini digunakan untuk kepentingan lain. Seperti contoh, kalau link ini kan dipakai untuk latihan bersama virtual pagi dan sore. Itu nggak bisa digunakan, jam-jam itu nggak bisa digunakan. Tapi di luar itu tidak usah, karena memang saya buka. Dan saya meyakini pasti tidak akan ada satupun orang yang menyalahgunakan link inilah kira-kira. Bisa dibukakan oleh siapa saja, walaupun mungkin akhirnya tanpa host ya. Bisa dilakukan kapan saja oleh siapa saja, kapan saja, di luar link itu sedang digunakan untuk keperluan yang lain. Ya, terima kasih Pak Padil. Cuman kesulitannya adalah karena ini semua kita co-host. Jadi kalau kita memakai link ini bisa, tetapi Pak Padil tidak ada karena sibuk, mungkin tidak ada yang bisa meng-co-hostkan teman-teman, sedangkan ini semua pada menampilkan karyanya terpaksa harus co-host. Nah, itu mengatasinya adalah kalau misalnya memang ada ya silakan kontak ke saya, karena saya itu adalah 100% pengangguran. Jadi kalau tidak ada kegiatan BIP saya atau kegiatan BIP, kegiatan sosial dan kegiatan keluarga, itu aja kegiatan saya. Ya. Saya sudah pengangguran murni, jadi saya kira bisa kita kontak jam berapapun lah. Ya, jam 12 malam kalau dianggap nyaman ya monggo. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Padil. Nanti kita lagi ya. Kemarin kita mencoba hari lain,
mungkin untuk setiap materi pelatihan tidak cukup kalau hanya hari Ahad nanti akhirnya selesainya lama. Ini kan gelombang kedua. Soalnya ada lagi nanti gelombang ketiga dengan materi sama, tapi dengan peserta yang lain lagi. Banyak yang mendaftar, tetapi yang ikut ternyata hanya 30% dari yang mendaftar. Ya karena kesibukannya dan sebagainya. Kita Tidak maklum. konsisten ya Pak. Jadi harus kita buka lagi gelombang ketiga nanti. Dan nanti saya kira mudah-mudahan karena COVID juga hanya di gelombang ketiga, mudah-mudahan ini pun gelombang ketiga saja lah. Bisa selesai. Iya. Baik. Baik Pak Amir, terima kasih. Terima kasih ya ini Pak Padjo sebagai host. Kita sampai di sini saja. Ya. Terima kasih. Terima Mungkin mohon kasih, maaf kalau Pak. ada yang nggak berkenan. Oh, ternyata hostnya saya ya, ternyata hostnya saya. Iya. Jadi kita Makasih, itu Pak. ya. Pak Agus, Pak Amir. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Eri. Sampai 3 ya, 3, 2, 1, 0.